Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang makalah dengan judul penyelesaian masalah menggunakan matriks. Langsung saja kita ke daftar isi. Yang pertama bab 1 yaitu pendahuluan yang memuat latar belakang, rumusan masalah dan tujuan masalah. Yang kedua, landasan teori, yaitu pengertian matriks dan pengertian bahasa pemrograman C++. Yang ketiga, ada pembahasan memuat pengertian matriks, jenis-jenis matriks, kesamaan matriks, transpos matriks, dan implementasi permasalahan dengan menggunakan bahasa pemrograman C++. Yang terakhir ada flowchart. Kemudian ada bab 4 yaitu kesimpulan. Di sini kita bisa baca latar belakangnya, yaitu teori matriks merupakan salah satu cabang ilmu aljabar linier yang menjadi pembahasan penting dalam ilmu matematika. Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan aplikasi matriks, banyak dijumpai dalam kehidupan sehari-hari dalam bidang matematika maupun ilmu terapannya. Aplikasi tersebut banyak dimanfaatkan dalam penyelesaian masalah-masalah yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Misalnya, aplikasi perbankan yang senantiasa berhubungan dengan angka-angka dalam dunia olahraga seperti penentuan klasemen dan suatu pertandingan. Dalam bidang ekonomi biasa digunakan untuk menganalisa input dan output seluruh sektor ekonomi. Yang selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama ada apa itu matriks. Yang kedua apa jenis-jenis matriks. Yang ketiga ada apa kesamaan matriks. Dan keempat apa itu transpos matriks. Yang kelima bagaimana implementasi permasalahan dengan menggunakan bahasa pemrograman C++ oleh matriks. Tujuan permasalahannya yaitu mengetahui pengertian matriks. Yang kedua mengetahui jenis-jenis matriks. Yang ketiga mengetahui kesamaan matriks. Yang keempat mengetahui matriks, transpos, dan kesamaan matriks. Yang kelima mengetahui bagaimana implementasi matriks dalam permasalahan sehari-hari menggunakan bahasa pemrograman C++. Selanjutnya bab 2 yaitu landasan teori. Pengertian matriks. Matriks adalah susunan elemen-elemen yang bisa berupa simbol, bilangan atau ekspresi dalam bentuk baris atau kolom. Contoh bentuk sebuah matriks berukuran 3x3 sebagai berikut. Matriks di samping disusun oleh 3 baris elemen yaitu 1, 8, 2, 3, 9, 7, 6, 4, 5 atau disusun oleh 3 kolom elemen yaitu 1, 3, 6, 8, 9, 4, 2, 7, 5. Kolom yaitu yang ke samping dan baris adalah yang ke bawah. Terdapat berbagai macam jenis matrik, yaitu yang pertama matrik identitas. Pada matrik identitas, semua elemen digambarkan dengan bentuk diagonal dan bernilai 1. Yang kedua, matrik diagonal. Matrik diagonal merupakan matriks bujur sangkar di mana seluruh elemen yang berada di luar diagonal utamanya bernilai 0. Yang ketiga, matriks segitiga atas atau bawah. Matriks segitiga atas atau bawah merupakan matriks di mana elemen-elemen yang berada di bawah atau di atas diagonal utamanya bernilai 0. Yang keempat, matriks setangkup. Matriks setangkup adalah matriks di mana elemen yang berada di atas diagonalnya adalah hasil pencerminan dari elemen yang berada di bawah diagonalnya. Dengan kata lain, bagian atas dan bagian bawah dari diagonal adalah sama. Contohnya di bawah. Yang kelima ada matriks transpos. Matriks transpos adalah matriks yang didapat dari hasil pertukaran antara baris dan kolom suatu matriks. Contohnya ada di bawah juga. Yang keenam, matriks 0, 1. Matriks 0, 1 adalah matriks yang elemen-elemennya hanya bernilai 0 atau 1. Contoh matriksnya ada di bawah ini, mau yang ordo 3 atau ordo 4.
Selain itu, terdapat juga beberapa operasi pada matriks sebagai berikut, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan perkalian dengan skalar. Selanjutnya, pengertian bahasa pemrograman C++. C++ adalah bahasa pemrograman komputer yang dibuat oleh Bjorn Stroup, yang merupakan perkembangan dari bahasa C dikembangkan di Bell Labs Dennis Ritchie pada awal tahun 1970-an. Bahasa ini diturunkan dari bahasa sebelumnya, yaitu B. Pada awalnya, bahasa tersebut dirancang sebagai bahasa pemrograman yang dijalankan pada sistem Unix pada perkembangannya. Versi ANSI, American National Standard Institute, pada bahasa pemrograman C menjadi versi dominan, meskipun versi tersebut sekarang jarang dipakai dalam pengembangan sistem dan jaringan maupun untuk sistem embedded. Contoh pemrograman C++ untuk Hello World dengan menggunakan pustaka dasar C++ yaitu sebagai berikut. Selanjutnya bab 3 yaitu pembahasan pengertian matriks. Matriks adalah susunan kumpulan bilangan yang diatur dalam baris dan kolom berbentuk persegi panjang. Matriks dicirikan dengan elemen-elemen penyusun yang diapit oleh tanda kurung siku atau kurung biasa. Yang kedua ada jenis-jenis matriks, yaitu matriks persegi, matriks baris, matriks kolom, matriks diagonal, matriks identitas, matriks nol, matriks tangkap, matriks segitiga. Yang selanjutnya ada kesamaan dua matriks. Dua buah matriks A dan B dikatakan sama, ditulis A sama dengan B jika dan hanya jika kedua matriks itu mempunyai ordo yang sama dan elemen-elemen yang seletaknya sama. Karena menggunakan jika dan hanya jika, maka pengertian ini berlaku menurut dua arah, yaitu A. Jika A sama dengan B, maka haruslah ordo kedua matriks itu sama dan elemen-elemen yang seletak sama. Yang B, jika dua buah matriks mempunyai ordo yang sama, elemen-elemen yang seletak juga, maka A sama dengan B juga. Selanjutnya transpose matriks. Transpose dari suatu matriks AM kali N dapat dibentuk dengan cara menukarkan baris matriks A menjadi kolom matriks baru dan kolom matriks A menjadi matriks baru. Matriks baru dinyatakan dengan lambang A transpose atau A transpose juga. Yang selanjutnya penyelesaian masalah dengan menggunakan bahasa pemrograman C++ beserta flowchart. Di sini kita bisa lihat permasalahannya. Dan ini adalah bentuk shortcode dan ini hasilnya. Dan ini flowchartnya, yaitu dimulai dari start I sama dengan 1 sampai 4, diteruskan J sama dengan 1 sampai 4, dibaca oleh, lalu selanjutnya ada T sama dengan I sama dengan 1 sampai 4 juga, diteruskan J sama dengan 1 sampai 4 juga, yang itu habis itu di read atau dibaca. Seterusnya juga seperti itu, dan C IJ sama dengan A IJ ditambah B IJ, maka di print. Selanjutnya selesai. Yang selanjutnya ada bab 4 yaitu penutup, kesimpulan dan saran. Dengan memahami definisi matriks, maka mahasiswa akan lebih mudah membuat suatu program matriks dan membuat program perkalian dua matriks. Dengan banyak latihan
dan praktek, maka belajar algoritma matriks